وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita melanjutkan tentang pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dibandingkan dengan akhlaknya ulama salaf kita. Kita masuk ke bab yang ketujuh. Apa babnya? As-salaf wal fiqhu fid din. Ulama salaf dalam belajar agama. Qala Ibnu Uyainah, berkata Imam Ibnu Uyainah, qala Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laisal aqilu man ya'riful khaira minasyarr. Bukanlah orang pintar itu orang yang bisa mengetahui yang baik dari yang buruk. Walakin huwa alladhi ya'rifu khaira syarrain. Tetapi orang yang pintar adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik dari yang baik-baik, mana yang paling buruk dari yang buruk-buruk. Ini ucapan ini bagus sekali, ucapan ini, dan itu menunjukkan fikih. Ilmu fikih itu atau ilmu agama, ilmu yang paling tinggi itu bukan, yaitu orang yang pintar dalam agama itu bukan orang yang bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang jelek. Kalau itu mudah. Khamar apa hukumnya? Haram. Zina apa hukumnya? Haram. Itu mudah. Tetapi kata para ulama, orang yang pintar itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang terbaik dari yang baik-baik, mana yang paling jelek dari yang jelek-jelek. Oleh karena itu, ibadahnya orang yang berilmu itu beda dengan orang awam. Terkadang orang yang berilmu itu dia beribadah dengan amalan yang dianggap oleh orang awam sebagai dosa, karena awamnya mereka, dan itu ibadahnya orang yang berilmu. Maka itu terkadang jika terkumpul pada diri kita itu, misalkan depan kita itu kita bisa mengamalkan banyak kebaikan, kita nggak bisa mengamalkan semua, nggak bisa. Kita harus milih salah satu dari amal-amal kebaikan ini. Maka ilmu dalam agama itu orang yang bisa memilih mana yang terbaik, memilih mana yang terbaik dari yang baik-baik. Oleh karena itu, kenapa jurid itu, kata para ulama itu, jurid itu bukan termasuk ahli ilmu. Dia ahli ibadah, walaupun ceritanya masyhur, terkenal. Seorang ahli ibadah yang meninggalkan dunia untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, sampai akhirnya suatu ketika dia itu punya sauma'ah, punya tempat ibadah sendiri. Dia itu ada tempat menyendiri. Suatu ketika ibunya itu datang menjenguk Junaid. Ketika mengetuk pintu, Junaid itu sedang sholat sunnah. Akhirnya dia bingung ini, ibuku atau Tuhanku? Kalau saya itu memenuhi panggil ibuku, saya batalkan sholat saya itu. Atau saya itu mengikuti Tuhanku, yaitu sholat sunnah, akhirnya ibuku nggak saya perhatikan. Akhirnya dia memilih ibunya, memilih Allah Ta'ala, sehingga dia itu sholat sunnah dilanjutkan. Sampai akhirnya ibunya itu jengkel, akhirnya pulang. Besoknya ibunya datang lagi ke rumahnya Junaid itu. Ketika mengetuk pintu, Junaid sedang ibadah juga itu. Akhirnya Junaid bingung lagi nih, ini saya sholat atau saya buka pintu untuk ibu saya itu. Akhirnya dia milih sholat. Setelah itu ibunya marah lagi, sampai besoknya lagi yang ketiga itu datang lagi ibunya, Junaid sedang ibadah lagi itu. Dia lanjutkan sholatnya, ibunya pulang, sampai akhirnya ibunya marah kemudian berdoa. Saking jengkelnya, 3 kali mengetuk pintunya Junaid gak dibukakan. Akhirnya ibunya mengatakan, Tuanku, jangan engkau matikan Junaid putraku kecuali engkau fitnah dia dengan wanita pelacur. Akhirnya dikabulkan sama Allah Ta'ala. Di waktu itu ada seorang wanita pelacur yang sangat cantik, semua laki-laki tergoda. Saking bangganya perempuan itu sampai dia mengatakan ke teman-temannya, mana ada laki-laki yang gak tergoda dengan saya. Akhirnya mereka mengatakan ada, Junaid namanya itu. Akhirnya perempuan itu tertantang untuk menggoda Junaid. Datang ke temannya Junaid, Junaid sama sekali gak tergoda. Berkali-kali dengan bermacam-macam cara sama sekali gak tergoda itu.
Sampai akhirnya wanita pelacur itu putus asa, kemudian berzina dengan pengembala kambing. Sampai akhirnya hamil. Ketika hamil, perempuan ini berkuar-kuar kalau yang menghamil dia itu Junaid. Akhirnya masyarakat marah, kemudian rumah Junaid dibakar, Junaidnya dipukuli sampai mau dihukum mati sama masyarakat itu. Setelah itu Junaid mengatakan, mana bayinya? Saya pengen tanya bayinya itu, bayi yang baru dilahirkan mana? Bawa sini itu. Saya pengen tanya siapa bapaknya itu. Akhirnya ketika bayi yang baru dilahirkan dibawa, Junaid itu sholat. Setelah itu memegang pusarnya bayi itu. Setelah itu tanya, nak, bapak kamu itu siapa itu? Akhirnya bayi itu ngomong, bapak saya itu fulan pengembala kambing. Akhirnya masyarakat itu minta maaf, kemudian dibangunkan lagi rumahnya itu. Walaupun cerita terkenal sampai Junaid itu, kisah Junaid itu termasuk bayi yang bisa ngomong ketika masih kecil itu. Termasuk Nabi Isa nanti, termasuk Ashabul Ukhdud itu ada bayi-bayi yang bisa ngomong, termasuk Junaid ini. Tapi kata para ulama, Junaid itu bukan ahlul ilmi. Dia ahlul ibadah, tapi dia bukan ahlul ilmi. Pertanyaan, kenapa dia itu bukan termasuk ahlul ilmi? Saya tanya, kenapa? Ulama itu memasukkan Junaid kepada deretan ahlul ibadah, tapi dia bukan termasuk ahlul ilmi itu. Kenapa? Saya tanya kenapa? Karena Junaid itu nggak bisa mengambil mana amal yang terbaik itu. Sekarang dia itu dipertaruhkan dua amalan, harus memilih itu. Amal soleh semua itu. Yang pertama sholat sunnah, yang kedua bakti sama orang tua. Semuanya sama-sama kebaikan itu. Lah yang orang yang berilmu itu siapa? Orang yang bisa milih mana yang terbaik dari yang baik-baik itu. Kalau seandainya Junaid itu ahli ilmi, pasti dia itu memilih apa? Bakti sama orang tua. Karena bakti sama orang tua wajib. Sedangkan sholat sunnah hukumnya sunnah, nggak diwajibkan. Oleh itu maksudnya apa? Orang yang cerdas itu bukan orang yang bisa membedakan ini haram, ini wajib, bukan. Itu mudah itu. Tetapi orang yang sudah tinggi ilmunya itu, dia bisa membedakan mana yang terbaik dari yang baik-baik, mana yang paling jelek dari yang jelek-jelek. Oleh itu ibadahnya orang berilmu itu luar biasa itu. Dia nggak terasa ibadahnya orang berilmu itu beda dengan orang awam itu. Orang berilmu itu ibadahnya dia akan mencari yang terbaik. Amal terbaik versi kita itu beda dengan versi yang lain. Tidak bisa kita samakan itu. Oleh itu apa? Menyamaratakan amal terbaik ini itu nggak tepat itu. Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mali afdol, amal apa terbaik? Rasulullah jawabannya beda-beda itu. Kenapa Rasulullah jawabannya beda-beda? Karena orangnya beda-beda yang bertanya itu. Amal terbaik bagi saya belum tentu itu menjadi terbaik bagi yang lain. Contohnya misalkan gini, bakti sama orang tua itu amal terbaik nggak? Iya. Menghafal Quran itu amal terbaik nggak? Iya juga. Belajar itu termasuk amal terbaik nggak? Ya juga gitu. Nah sekarang kita nggak bisa menggabungkan semua itu. Kita bakti sama orang tua, kita juga mondok pesantren, kita juga dakwah. Nggak bisa kita gabungkan semua ini kebaikan ini. Maka kita itu harus mencari mana yang terbaik versi kita. Apakah harus sama orang lain dengan kita? Nggak harus kan. Maka nggak bisa kita copy paste itu. Contohnya misalkan saya itu. Saya mencari amal terbaik versi saya itu apa? Kalau saya itu mengatakan amal terbaik bagi saya itu dakwah, mengajar. Walaupun konsekuensinya ketika saya itu dakwah, saya tinggalkan orang tua. Orang tua saya di Salatiga itu. Nggak mungkin saya itu bisa bakti sama orang tua. Saya ke Salatiga aja mungkin 2 bulan, 3 bulan. Bahkan di sana paling cuma 2 hari, 3 hari itu. Nggak bisa setiap hari di rumah itu. Sehingga saya nggak bisa bakti sama orang tua. Maka kenapa kok saya pilih ini? Karena ini yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Belum tentu orang lain dimudahkan itu. Sehingga bagi saya itu amal terbaik bagi saya apa? Saya dakwah, ngajar, karena saya punya ilmu itu. Kakak saya belum tentu amal yang terbaik itu berdakwah, karena kakak saya nggak mondok itu. Kakak saya itu yang tinggal bersama orang tua saya, sehingga bikin rumah sebelah rumah saya, rumah orang tua saya itu. Biarkan yang dakwah itu, yang berbakti sama orang tua itu kakak saya. Sedangkan saya punya jalan yang lain, yaitu apa? Saya itu berbakti, saya itu berdakwah. Nanti ada orang yang amal terbaik itu jihad, ada orang yang amal terbaik itu sedekah, ada orang yang amal terbaik itu diam. Itu akan beda-beda itu. Oleh itu maksudnya itu apa? Orang yang terbaik itu, orang yang cerdas itu, orang yang bisa membedakan, memilih mana amal yang terbaik dari yang baik-baik, dan mana yang amal paling rusak, paling jelek dari yang jelek-jelek. Oleh itu terkadang orang, saya katakan tadi awal itu, orang yang
berilmu itu terkadang dia itu beribadah dengan amalan yang dilihat sama orang awam itu dosa. Contohnya ceritanya Nabi Khidir itu. Nabi Khidir itu melubangi kapal. Kapalnya orang miskin dilubangi sama Nabi Khidir itu. Nabi Musa ketika melihat nganggep itu dosa sehingga diingkari, "Wei Khidir, apa-apaan ini ya? Kapalnya orang miskin dilubangi itu." Agar jawaban Nabi Khidir itu, "Wahai Musa, di seberang sana itu ada seorang raja yang zalim. Dia merampas semua kapal yang baik, yang masih baik dirampas semua itu. Maka saya lubangi kapalnya itu. Supaya apa? Supaya tidak dirampas itu." Sekarang Khidir itu di dalamnya itu dia punya dua pilihan, harus milih satu dari dua. Kapalnya temennya orang miskin dirampas sama penguasa, atau yang kedua kapalnya dilubangi sehingga nggak dirampas. Nanti bisa diperbaiki. Semuanya jelek ini, semuanya jelek. Melubangi kapal jelek, merampas jelek juga itu. Pertanyaan, mana yang paling parah jeleknya itu? Merampas. Sehingga bahwa Nabi Khidir mengamalkan yang paling ringan. Makan babi hukumnya haram itu. Hukumnya haram. Tetapi bagi orang kalau dia nggak makan babi itu dia mati, maka terkadang makan babi itu hukumnya wajib bagi orang itu. Orang lain ketika melihat dia makan babi, dosa dan maksiat orang itu. Tetapi bagi orang itu sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena itu namanya ilmu. Sehingga ilmu itu nggak mudah gitu. Maksudnya itu ilmu itu luar biasa gitu. Kita belajar itu nanti kita bisa beda-bedakan ini. Mana amal yang terbaik sekarang bagi saya itu? Oh, amal yang terbaik bagi saya itu sedekah, karena saya punya uang. Amal yang terbaik besok bagi saya apa? Oh, rupanya mengunjungi orang sakit, karena saya punya teman yang sakit. Amal yang terbaik bagi saya apa lagi itu? Oh, saya itu istirahat, karena saya itu sedang capek. Amal yang terbaik bagi saya apa lagi? Oh, saya itu menjamu tamu, karena saya punya tamu datang dari luar kota itu. Sehingga apa? Orang mukmin itu dia tahu mana amal terbaik waktu itu gitu. Oleh itu Pak, dan memilih ini nggak mudah, maka orang yang berilmu itu dia ibadah dengan waktu yang singkat, dengan tenaga yang ringan, tapi pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu bisa memilih mana amal yang terbaik itu, daripada cuma amal yang baik. Dia bisa memilih mana yang terbaik itu, sehingga orang yang berilmu itu amalannya itu terbaik semuanya itu. Ibn Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid menceritakan sebuah cerita bagus sekali. Beliau mengatakan, "Hadza katabtuhu min hifdzi wa ghaba anni usolli." Ada sebuah cerita, kata beliau mengatakan, saya pernah ingat dalam pikiran saya itu, kemudian tiba-tiba hilang itu. Sampai akhirnya saya itu sholat. Setelah itu saya minta sama Allah Ta'ala supaya ilmu yang pernah saya hafal itu ingat kembali itu. Yaitu apa? Rupanya dikabulkan sama Allah Ta'ala. Akhirnya teringat sebuah cerita diskusi antara Imam Malik dengan temannya. Beliau mengatakan, "Inna Abdullah al-Umari al-Abid." Ada orang namanya Abdullah al-Umari al-Ibadah. Kata ila Malik, pernah ngirim surat kepada Imam Malik. Yahudduhu alal infirat wal amal. Dia yaitu Abdullah al-Umari itu menasihati Imam Malik itu. Wah, Imam Malik, sudah ngapain kamu urusi orang-orang itu? Sudah kamu itu menyendiri saja, kamu sudah tua, nyendiri saja, sibuk untuk beramal, tinggalkan manusia, nggak usah membuang-buang waktu untuk ngajar mereka, ngurusi urusan mereka, tinggalkan saja manusia itu. Kamu menyendiri saja seperti saya. Abdullah al-Umari itu menyendiri dia itu. Sehingga dia tidak muamalah sama orang, dia diibadah terus dia itu. Fakataba ilaihi Malik, akhirnya Imam Malik itu menjawab surat temannya Abdullah al-Umari ini. Maka beliau mengatakan, Imam Malik itu menulis surat, dalam suratnya itu beliau mengatakan, bagus sekali ucapan beliau itu, innallaha qassamal a'mal. Sesungguhnya Allah itu telah membagi-bagi amal setiap orang, amal soleh. Amal soleh kan banyak sekali itu, subulus salam, jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan berarti kebaikan itu banyak sekali itu. Maka kata beliau, Allah itu sudah membagi. Si fulan dimudahkan untuk sedekah karena dia orang kaya, si fulan dimudahkan untuk berbakti karena dia itu punya orang tua yang masih hidup, si fulan dimudahkan untuk belajar karena dia punya intelektual dan kesempatan ada. Sehingga apa? Dibagi semuanya sama Allah Ta'ala itu. Kama qassamal arzaq, sebagaimana Allah membagi rezeki kepada orang itu beda-beda itu. Maka amal terbaik versi kita itu beda-beda itu. Sudah dibagi sama Allah Ta'ala itu. Farubba rajulin futihalahu fis sholah. Beliau mengatakan,
Terkadang ada orang yang Allah bukakan pintu sholat, sehingga dia itu dimudahkan sekali untuk sholat itu. Maka amal terbaik bagi dia sholat. Walam yuftah lahu fis shaum, tetapi orang itu nggak dimudahkan untuk puasa. Sholat malam, sholat sunnah, sholat wajib, luar biasa dimudahkan semuanya sama Allah Ta'ala. Tapi kalau puasa tidak. Puasa sunnah nggak mampu dia itu. Wa akhar futiha lahu fis shadaqati walam yuftah lahu fis shaum. Ada orang yang Allah bukakan pintu sodakoh, tetapi tidak dibukakan pintu sholat sunnah dan yang lainnya. Pintu puasa nggak dimudahkan, tapi dimudahkan pintu sodakoh. Wa akhar futiha lahu fil jihad. Ada orang yang dimudahkan pintu jihad, tetapi apa? Pintu ilmu nggak dibukakan, pintu sodakoh tidak, tapi pintu jihad dibuka sama Allah Ta'ala. Setelah itu beliau mengatakan, fanashrul ilmi min afdoli a'malil bir. Menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang itu termasuk amal terbaik bagi saya, yaitu versi saya itu amal terbaik itu. Waqad raditu bima futiha li fihi, dan saya ridho kepada Allah terhadap apa yang dibukakan untuk saya itu. Saya dibukakan untuk ilmu itu. Sehingga apa? Saya dimudahkan untuk belajar, saya dimudahkan untuk mengajar, saya punya murid, saya bisa mentransfer ilmu saya kepada mereka. Sudah saya ridho dengan Allah Ta'ala itu. Wa ma adzunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi. Kemudian beliau mengatakan, dan saya menganggap apa yang saya amalkan tidak lebih rendah daripada apa yang kamu amalkan itu. Saya itu versi saya adalah terbaik, kamu pun versi kamu yang terbaik juga itu. Wa arju ayyakuna kilana ala khairin wa bir. Dan saya berharap mudah-mudahan kita berdua semuanya berada pada kebaikan. Jadi kita semuanya baik, kamu ya baik, ibadah fokus ibadah ya baik, saya fokus untuk berdakwah ya baik. Saya fokus untuk berjihad ya baik, saya fokus untuk bakti sama orang tua ya baik, semuanya baik. Tinggal maksudnya itu apa? Maksudnya itu kita itu cari amal terbaik versi kita itu apa? Itu yang paling penting itu. Saya itu versi saya yang paling baik itu apa? Sekarang alhamdulillah itu dibukakan pintu ilmu itu. Pintu ilmu, pintu yang luar biasa itu. Ada orang yang nggak dibukakan. Ada orang yang tidak dibukakan. Pernah sebuah cerita ini, cerita nyata ini, cerita saja ya. Saya itu punya teman di Yaman, orang Indonesia, orang Magelang. Beliau itu ya bekas orang-orang yang ya orang band lah itu, orang band dulu mahasiswa sukanya ngeband, konser dan yang lainnya. Subhanallah kenal sunnah. Setelah itu berangkat di Yaman. Dia itu punya bapak dan ibu dan punya adik. Qadarullah itu ketika di Yaman dia ya masya Allah semangat belajarnya luar biasa. Orangnya tawadhu, masya Allah lah kita lihat beliau itu. Tetapi memang ya zakatnya itu kurang, kecerdasannya kurang. Tapi masya Allah semangatnya belajarnya luar biasa. Subhanallah, adiknya itu keluar kota karena kerja, tuntutan kerja, sehingga di rumah cuma bapak dan ibunya sama neneknya. Jadi ada 3, bapak dia, ibu dia, dan neneknya itu. Subhanallah, ketika kita sama beliau di Yaman itu, bapaknya meninggal karena kecelakaan itu, tinggal ibunya. Saking ya masa itu sedihnya ibunya itu karena suaminya meninggal itu, sampai ibunya itu kayak ya maksudnya itu kayak orang stres gitu. Yang ngasuh itu malah neneknya itu, berarti ibunya dia itu. Subhanallah, waktu itu kita sempat kumpul kita dudukkan teman kita itu. Antum sekarang mau apa di sini itu? Mau belajar terus itu. Ada pintu surga yang luar biasa itu, terbuka lebar, yaitu bakti sama orang tua itu. Mumpung masih ada ibu antum kan gitu. Ya kan? Kita sekarang berangkat ke Yaman itu niatnya apa antum? Kan niatnya kita masuk surga gitu. Pintu surga nggak harus belajar kan gitu. Kalau memang ada orang dimudahkan untuk belajar, pintu surga terbaik dia itu. Tetapi kalau seandainya kita nggak ada pintu itu, kita punya orang tua yang wajib kita bakti kepadanya, nggak ada yang lain itu. Maka terkadang apa? Pintu terbaik bagi kita itu ya bakti sama orang tua itu. Akhirnya kita nasihati untuk pulang. Kita nasihati untuk pulang. Setelah itu kita kumpulkan uang lah untuk itu. Sampai akhirnya beli itu alhamdulillah berhasil pulang itu. Ketika pulang itu, setelah itu dia nikah dengan ya alhamdulillah masalah istrinya juga masya Allah lah itu. Merawat ini ibunya itu yang kayak orang linglung lah, kayak orang depresi itu. Sehingga apa? Ya diceboi, dibopong, dimandikan sama teman saya ini. Masya Allah lah, baktinya sama ibunya luar biasa lah itu. Sampai genap setahun ibunya meninggal itu. Setelah itu apa? Pindah ngerawat neneknya itu. Subhanallah, setahun lagi neneknya meninggal dunia itu. Walaupun apa? Setelah itu baru beliau berdakwah. Selama masih ada ibunya dan neneknya,
Dia pun nggak bisa dakwah, nggak bisa ngajar di rumah setiap hari itu karena fokus untuk ngurusi ibu dan neneknya itu. Setelah selesai mereka meninggal semua itu, baru setelah itu dia ngurusi pondok pesantren itu, baru mau ngajar, mau dakwah. Kenapa? Karena sudah tanggung jawab sudah selesai itu. Maka terkadang itu maksudnya pahami di sini itu, kita itu harus mencari amal terbaik versi kita itu apa gitu. Nggak harus disamakan, nggak bisa copy paste itu. Oh, amal terbaik itu bakti sama orang tua itu. Nah sekarang orang tua masih muda itu, masih seger gitu. Terus mau apa kita baktinya? Orang tua malah nggak butuh antum gitu loh. Orang tua kalau ada antum malah repot kan ya. Antum malah ngerepoti orang tua kalau di rumah kan gitu. Berarti apa? Ada pintu yang lain itu. Yang terbaik apa? Belajar. Kita sekarang dibukakan pintu itu. Oleh itu ada seorang tabi'in itu, Rasulullah mengatakan khairut tabi'in Uwais al-Qarni. Tabi'in terbaik itu adalah Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni itu bukan ulama. Dia bukan ulama, sampai tidak masuk derajat sahabat. Dia nggak masuk dalam derajat ulama itu. Tetapi kenapa dijuluki sebagai orang terbaik? Karena baktinya sama ibunya. Uwais al-Qarni itu. Sampai dia itu pernah izin sama ibunya itu, ibu, saya mau ke Madinah. Dia itu masuk Islamnya sama Rasulullah. Rasulullah masih hidup itu. Dia kalau pengen mencari gelar sahabat bisa itu. Cuma ibunya tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya suatu ketika itu dia izin sama ibunya, Bu, orang Yaman. Ini Uwais al-Qarni itu orang Yaman. Dia izin, wah ibuku, saya mau safar ke Madinah, saya pengen berjumpa sama Rasulullah itu. Saya pengen melihat beliau itu, kayak apa beliau itu kan. Akhirnya diizinkan. Subhanallah, sampai Madinah, Nabi Muhammad sedang safar. Sehingga Rasulullah nggak di Madinah itu. Akhirnya apa? Uwais al-Qarni bingung ini. Saya tunggu Rasulullah, biar saya itu ketemu sama Rasulullah menjadi sahabat, atau saya pulang. Kalau saya tunggu Rasulullah, saya nggak tahu kapan Rasulullah pulang kan itu. Terus ibu saya sendirian di rumah itu. Akhirnya apa? Dia memilih untuk pulang. Sampai akhirnya pulang, sampai akhirnya nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Akhirnya masuk derajat tabi'in, nggak menjadi sahabat itu. Tapi Rasulullah mengatakan khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in itu adalah Uwais al-Qarni. Kenapa? Karena dia itu baktinya sama orang tuanya. Maka itu intinya bukan berarti orang yang terbaik itu adalah orang yang hafal Quran. Memang orang yang dimudahkan hafal Quran yang terbaik ya amal itu gitu. Yang terbaik lagi bagi orang yang dibukakan pintu sodako, ya sodako kalau dia itu dimudahkan untuk cari rezeki itu. Sehingga apa? Banyak sekali pintu-pintu kebaikan itu banyak. Maka kita cari satu pintu yang paling dimudahkan oleh Allah Ta'ala, itu yang kita konsentrasi. Sedangkan kita pengen gabungkan semua kebaikan, gak bisa gitu itu. Kita gak bisa jadi Superman, menggabungkan semua kebaikan, gak bisa itu. Maka kita itu apa? Cari amal yang paling dimudahkan oleh Allah untuk kita, itu yang kita konsentrasi, itu kita jalankan. Oleh itu orang yang berilmu itu beda dengan orang yang awam. Orang yang berilmu itu beda sekali itu. Dengan ilmunya itu dia bisa beramal dalam tidurnya. Orang yang berilmu itu bisa beramal dalam dosanya itu. Jadi amal yang doirnya dosa itu, terkadang orang yang berilmu itu sedang ibadah. Cuma orang awam nggak tahu itu. Orang awam itu nggak tahu itu. Oleh itu ilmu itu yang bisa memilih mana yang terbaik dari yang baik-baik, dan mana yang paling jelek dari yang jelek-jelek. Itu namanya ilmu. Pernah suatu ketika itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berjalan dengan murid-muridnya melewati rombongan orang-orang Tatar yang sedang minum khamr. Akhirnya murid-muridnya pengen menasihati kan, amar ma'ruf nahi munkar. Dilarang sama Syekhul Islam, jangan, biarkan saja orang itu. Akhirnya mereka mengatakan, Syekhul Islam, bukankah khamr itu haram? Syekhul Islam mengatakan, benar, khamr itu haram gitu. Semua orang tahu khamr itu haram kan gitu. Tapi Syekhul Islam tanya itu, saya bertanya sama kalian itu, kenapa Allah haramkan khamr itu? Kenapa khamr diharamkan itu? Bingung mereka menjawabnya. Akhirnya Syekhul Islam mengatakan, khamr itu diharamkan karena menghalangi orang itu berzikir kepada Allah Ta'ala. Allah mengharamkan khamr dan maisir judi itu karena khamr dan maisir itu bisa memecah belah kalian itu. Syaitan bisa menjadikan kalian itu bermusuhan itu. Wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis shalah, dan bisa menghalangi kalian untuk berzikir dan sholat gitu. Tapi kalau khamr itu menghalangi orang dari membunuh, khamr itu menghalangi orang untuk memperkosa, untuk membakar, maka khamr itu menjadi ibadahnya mereka. Sehingga apa? Mereka, orang-orang Tatar itu lebih baik mereka minum khamr daripada enggak itu. Kalau tidak, mereka membunuh itu. Kalau tidak minum khamr, nanti mereka memperkosa wanita itu. Maka biarkan mereka itu, khamr-khamrnya mereka lebih baik daripada tidak itu. Itu dinamakan dengan fikih. Jadi fikih itu nggak mudah itu. Fikih itu tidak mudah. Bukan melihat ini dosa, langsung kita hukumi dosa. Terkadang dosa versi mata kita itu, bagi pelakunya itu ibadah.
Oleh itu Syekhul Islam itu kalau ditanya, Masya Allah, Syekhul Islam itu luar biasa jawaban beliau itu. Beliau pernah ditanya, Syekhul Islam, saya itu kerja di perpajakan dan saya tahu pajak itu hukumnya haram, tapi saya itu tujuan saya masuk di pekerjaan saya itu pengen menghilangkan pajak yang menimpa kepada kaum muslimin, tapi saya nggak bisa. Tapi minimal ketika saya menjadi pemimpin perpajakan itu saya bisa minimalisir itu. Dan kalau saya keluar, saya diganti dengan orang yang saya melihat dia itu nggak punya agama itu. Dia itu parah nanti kondisinya itu. Maka dia tanya, Syekhul Islam, terus saya gimana itu? Saya tetap kerja di situ atau saya tidak itu? Atau saya keluar itu? Karena saya tahu ini haram itu. Apa kata Syekhul Islam? Duduknya kamu di perpajakan itu hukumnya wajib. Kamu keluar, kamu dosa malah itu. Kenapa seperti itu? Itu namanya fikih itu. Itu dinamakan dengan fikih. Oleh itu maksudnya itu fikih itu Masya Allah luar biasa ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar, kita dimudahkan pintu-pintu untuk menuntut ilmu itu luar biasa, harus kita maksimalkan itu. Kita masuk bab berikutnya, bab yang ke-8. Apa yang ke-8? Hah? Ulama salaf dalam tunduk patuh kepada kebenaran. Yaitu ulama-ulama salaf itu, mereka kalau sudah itu benar, sami'na wa ta'na. Kalau sudah itu kebenaran itu, mereka akan tunduk patuh. Mereka tidak pernah menjaga ego mereka. Selama itu kebenaran datang dari Allah dan Rasul, maka mereka sami'na wa ta'na. Oleh itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan itu dalam sebuah ucapan beliau, dan lafadznya bermacam-macam. Ada lafadz yang beliau mengatakan, al-hikmatu dholatul mu'min. Ada yang mengatakan dalam riwayat itu, al-ilmu dholatul mu'min. Ada juga mengatakan, al-haqqu dholatul mu'min. Kebenaran dholatul mu'min. Dolah itu, apa dolah itu? Dolatun. Apa dolah? Yang itu bahasa Arab. Dholatul mu'min. Al-haqqu dholatul mu'min. Dolah itu barang hilang. Kebenaran itu barang hilangnya orang mukmin. Aina wajadaha akhadhaha. Di mana saja dia mendapatkan barangnya yang hilang, pasti akan diambil itu. Seperti misalkan kita jalan, kemudian kita itu bawa dompet, bawa tas kita jatuh. Subhanallah, itu tas kita itu diambil atau ditemukan sama anak kecil. Anak kecil itu membawa tas itu kepada kita itu, pasti akan kita ambil dari siapa yang bawa, entah itu anak kecil itu. Selama apa? Selama itu kebenaran. Bahkan yang membawa mungkin musuh kita itu, kita benci sama orang itu. Tiba-tiba dia itu datang ke rumah kita membawakan dompet kita itu, pasti akan kita ambil. Jangan gara-gara yang mendatangkan barang kita itu orang yang kita benci, akhirnya kita ingkari itu. Enggak, itu bukan tas saya itu, gara-gara orangnya. Oleh itu Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan, i'rifil haqqa ta'rifur rijal. Kenalilah kebenaran, kamu akan tahu siapa yang benar itu. Sehingga untuk mengetahui mana yang benar itu, kenali kebenaran dulu itu. Yaitu kalau itu sudah kebenaran, maka pasti orang yang di situ itu benar itu. Jangan dilihat orangnya itu. Jangan dilihat orangnya itu. Gara-gara yang ngomong A yang kita cintai, oh pasti benar itu. Gara-gara yang ngomong si B yang kita benci, pasti salah semuanya itu. Ini tidak dibolehkan seperti itu. Kita tunduk patuh kepada kebenaran. Jangan sampai kita tolak kebenaran karena kita melihat orangnya. Karena kita melihat orangnya. Kalau kita menolak kebenaran karena kita lihat orangnya, maka kita itu termasuk orang yang paling sombong kita itu. Misalkan gini, misalkan kita sebagai kakak kelas, misalkan antum di pondok, misalkan itu. Kakak kelas keliru ditegur sama adik kelas itu. Ngamuk setelah itu, oh kamu kurang ajar, kamu masih kecil, nasihati saya itu. Jangan sampai ucapan yang benar itu dilihat orangnya itu, siapa dia itu. Selama itu adalah kebenaran, iya. Selama itu kebenaran, iya. Sami'na wa ta'na. Siapapun orang yang ngomong itu. Nabi Muhammad itu sampai ucapan iblis pun diambil itu, selama itu benar itu. Tentang masalah ayat kursi itu. Shadaqaka wa huwa kadzdzub. Iblis itu, syaitan itu jujur sama kamu, padahal dia itu pendusta itu. Tapi dalam perkara itu benar, diakui sama Rasulullah SAW. Sehingga jangan sampai kita itu gara-gara
kebenaran itu yang menyampaikan itu orang yang kita benci atau orang yang status sosialnya di bawah kita, akhirnya kita tolak, maka kita nanti menjadi orang yang paling sombong. Rasulullah pernah ditanya itu, ya Rasulullah, orang sombong itu apa? Rasulullah mengatakan, oh, ya itu ditanya itu, orang yang pakaiannya bagus, orang yang sandalnya bagus, apakah itu orang yang sombong ya Rasulullah? Bukan. Rasulullah mengatakan tidak. Dan Rasulullah mengatakan sombong itu apa? Al-kibru, sombong itu ada dua. Yang pertama, yang paling parah, yang pertama itu batarul haq, sombong itu menolak kebenaran. Kita tolak kebenaran karena kita lihat orangnya itu. Berarti apa? Kita itu sombongnya sama Allah, karena al-haqqu min indi rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Allah Ta'ala. Kalau kita tolak berarti kita sombongnya sama Allah Ta'ala itu. Sombong yang paling parah itu apa? Kita menolak kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala, karena kita melihat orang yang membawa itu. Yang kedua, sombong yang kedua itu wa ghamtun nas, dan meremehkan orang, merendahkan orang lain, itu sombong. Sehingga ulama-ulama Ahlussunnah kita itu selama itu benar, maka mereka sami'na wa ta'na. Mereka pun tidak pernah membanggakan pendapat mereka, membanggakan akal mereka selama sudah datang wahyu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah, kalau kalian mendapatkan bukuku itu, di dalam buku yang saya tulis itu ada perkara yang menyelisih sunnahnya Rasulullah itu, faqulu biha, maka ambillah sunnah itu yang sahih, fada'u ma qultuhu, dan kamu buang ucapan saya, pendapat saya kamu buang itu. Beliau juga pernah mengatakan itu ketika menyampaikan sebuah hadis. Beliau itu pernah ketika sami'tuhu yaqul, beliau itu membawakan sebuah hadis. Setelah selesai ada orang tanya, ta'khudhu bihadzal hadis ya Aba Abdillah, wa Imam Syafi'i, engkau pendapat engkau itu sesuai dengan hadis ini enggak itu? Maka marah mukanya Imam Syafi'i, marah dengan ucapan seperti itu. Maka beliau mengatakan, mata rawaitu an Rasulillahi hadisan sahihan, kapan saja saya meriwayatkan dari Rasulullah sebuah hadis yang sahih, walam akhudhu bihi, dan saya tidak mengambil hadis itu, fa ushhidukum anna aqli qad dhahab, persaksikanlah semuanya manusia bahwasanya akalku hilang itu, saya orang gila waktu itu. Kalau saya membawakan sebuah hadis sahih, kok saya ambil itu, nggak saya amalkan itu, malah saya mengikuti pendapat yang lain itu, maka saksikanlah saya itu orang gila waktu itu. Beliau juga pernah ketika meriwayatkan sebuah hadis, ada orang tanya itu, atakhudhu bihi, Syafi'i, kamu ngambil hadis itu enggak itu? Maka beliau mengatakan itu, ara'aitani kharajtu min kanisatin, apakah kamu itu melihat saya baru keluar dari gereja itu, yaitu saya itu pendeta itu, ala alayya zunnar, atau kamu itu melihat saya itu punya zananir. Zunar itu rambut yang sini itu dipanjangkan. Cirinya siapa itu? Ciri sini dipanjangkan itu cirinya orang Yahudi. Maksudnya apa? Kamu itu melihat saya itu pendeta yang baru keluar gereja ya itu, atau saya itu rahib Yahudi yang rambutnya sini dipanjangkan itu, yang mereka kalau mendapatkan sebuah kebenaran atau nabi mereka mengatakan, pasti mereka bantah itu. Sami'na wa asaina, kata mereka itu. Tapi kalau saya enggak, saya umatnya Nabi Muhammad itu, saya mendengar hadis Rasulullah, pasti saya itu akan ambil ucapan beliau itu, sabdanya beliau itu, yaitu di mana saja selama itu kebenaran, maka kita itu harus tunduk patuh. Jangan sampai apa? Kita itu menolak kebenaran karena orang yang membawakan itu tidak kita cintai. Walaupun memang pepatah Arab itu mengatakan, dalam sebuah syair, bagus sekali syairnya itu. Ada seorang ahli syair itu mengatakan, coba ayo siapa yang bisa terjemahkan itu? Ainur ridho an kulli aibin kalilatun, wa ainus sukhti tudhirul masawiyah. Ayo siapa yang bisa terjemahkan? Ana, coba terjemahkan. Ainur ridho an kulli aibin kalilatun. Apa itu? Ainur ridho an kulli aibin kalilatun, wa ainus sukhti tudhirul masawiyah. Ayo siapa yang bisa? Terus? Ainur ridho, matanya orang yang sudah ridho, yang sudah mencintai, yang sudah ngefan itu,
an kulli aibin galilatun, terhadap aibnya, kekurangan yang difeni itu, yang digandrungi itu, kalilatun, kayak buta gitu loh. Yaitu apa? Orang kalau sudah cinta itu sudah buta itu. Apa peribahasa kita itu? Apa peribahasa kita itu? Orang kalau sudah seneng itu kayak tutup mata gitu loh, pokoknya itu. Pokoknya kalau ngomong si A pasti benar pokoknya itu. Wa ainu sukhti tudhirul masawiyah. Matanya orang kalau sudah jengkel itu, yang dilihat, yang dijengkel itu semuanya jelek pokoknya itu, nggak ada yang baik gitu. Oh, kalau si A itu hatta sholat pasti riak dia itu. Kenapa? Karena kita nggak suka gitu. Nah, karakter kita itu kayak gitu. Kalau kita sudah seneng sama si A, masya Allah itu kayak kacamata kuda gitu itu. Pokoknya samina wa ta'na pokoknya itu. Hatta walaupun jelas menyelisih hadis yang sahih, tetap kita ambil si A itu. Kenapa? Kalau si A itu pasti benar itu. Tapi kalau kita sudah jengkel sama si B itu, hatta si B itu benar ucapannya kita bantah dan kita tolak itu. Kenapa? Karena kita sudah jengkel sama dia itu. Dan ini bahaya orang seperti ini. Maka ada sebuah pepatah Arab mengatakan, sodiquka man sodakoka walaysa man sodakoka. Temanmu yang sejati itu siapa? Orang yang jujur sama kamu itu. Jujur. Kalau memang kamu keliru, ya katakan keliru itu. Itu namanya teman yang sejati. Jadi teman yang sejati itu kayak cermin itu. Kalau di pipi kamu ada tembongnya, pasti akan ditampakkan itu. Jangan gara-gara itu cermin kamu yang kamu cintai, akhirnya tembongnya dihilangkan di cermin itu. Enggak, tetap namanya teman yang sejati itu akan menampakkan semua itu. Benar-benar salah-salah itu. Wali saman sodakoka. Teman yang baik itu bukan teman yang terus membenarkan kamu itu. Kamu keliru pun masih dibenarkan itu. Berarti itu jahat sama kita itu. Ya, jadi maksudnya itu ahlu sunnah itu, mereka itu, salaf kita itu, kalau sudah bicaranya masalah kebenaran, masalah itu dalil, maka mereka samina wa ta'na, dan mereka melarang orang itu untuk fanatik kepada mereka. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad itu melarang taklid kepada mereka. Kembalinya kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Kita masuk yang ke-9. Bab yang ke-9 kita cepatkan karena babnya banyak sekali itu. Ayat ke-9 apa? Ulama salaf terhadap kehati-hatian terhadap fatwa. Fatwa itu apa? Menjawab problematika orang. Itu namanya fatwa. Berarti kalau kita ditanya, kemudian kita itu jawab, kita itu berfatwa. Dan fatwa itu nggak main-main, berat. Urusan fatwa itu urusan yang mengerikan itu. Setiap apa yang kita jawab, itu nanti akan ditanya sama Allah Ta'ala itu. Sehingga nanti Allah akan tanya sama kita itu. Oleh itu apa? Menjawab pertanyaan orang itu nggak mudah. Dari Nafi itu siapa? Saya tanya Nafi, terkenal sekali itu. An-Nafi, dari Nafi itu siapa? Budaknya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu punya 2 perawi paling terkenal. Abdullah bin Umar itu anaknya sendiri namanya Salim, yang kedua budaknya namanya Nafi. Tapi kata para ulama, Nafi itu lebih kuat daripada Salim. Budaknya lebih kuat daripada Salim. Salim itu putranya Abdullah bin Umar. Nafi pernah mengatakan, anna rajulan sa'ala ibna Umar. Pernah datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, kemudian bertanya tentang sebuah masalah. Fataqta'a ra'suhu. Akhirnya ketika beliau itu ditanya, beliau itu menunduk itu. Geleng-geleng, yaitu masa itu menunduk itu. Walam yujibhu. Dan beliau nggak mau jawab. Hatta dhannan nas annahu lam yasma' mas'alatahu. Sampai orang-orang itu ngira kalau beliau itu nggak mendengar pertanyaan orang yang tanya itu. Ketika sedang isi kajian, ada orang datang tanya, beliau nunduk itu. Lama sekali nggak ngomong-ngomong itu. Sampai akhirnya orang-orang anggap beliau itu mungkin nggak mendengar ucapan orang itu. Faqala lahu. Akhirnya ada yang tanya ngomong lagi. Yarhamukallah, wahai Abdullah bin Umar, semoga Allah merahmati kamu. Amma samita mas'alati, apakah Anda itu mendengar pertanyaan saya? Kok diam saja itu, nggak dijawab-jawab itu? Maka beliau mengatakan, bala, iya, saya mendengar. Walakinnakum ka'annakum tarawna annallah laysa bisailina. Coba dengarkan itu. Tapi kalian itu yang tanya sama saya itu, kalian itu menganggap Allah nggak akan bertanya sama kita nanti di hari kiamat tentang jawaban saya itu. Amma tas'aluna anhu
kalian bertanya kepada saya sebuah pertanyaan, saya jawab sebuah jawaban, itu jawaban saya itu nanti akan disidang di hadapan Allah Ta'ala itu. Allah nanti akan tanya sama saya itu, kenapa kamu jawab seperti itu? Hujahnya apa itu? Utrukna rahimakallah, biarkan kita itu. Kita nggak usah dipaksa untuk menjawab itu. Semoga Allah merahmati kamu itu. Hatta natafaham fi mas'alatika. Sudah kamu diam dulu, saya itu pengen mencari hujahnya nanti di hadapan Allah itu tentang jawaban ini itu. Fa in kana laha jawabun indana. Kalau kita itu punya jawaban, kita kan nanti akan sebutkan jawabannya itu. Tetapi kalau kita nggak tahu jawabannya, la ilma lana bihi, wallahu alam. Kami akan katakan wallahu alam. Sehingga apa? Sehingga mereka itu tidak terlalu memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan orang-orang. Sampai Zaid bin Thabit, ini Zaid bin Thabit itu seorang sahabat juga ini. Zaid bin Thabit kata Ali bin Rabah dari bapaknya, beliau mengatakan, karena Zaid bin Thabit idza sa'alahu rajulun an shay'in. Zaid bin Thabit itu kalau ditanya seseorang, maka beliau mengatakan, Allah agana hadza. Nah, saya tanya, apakah itu sudah terjadi? Sudah terjadi belum itu? Fa in qala na'am, kalau orang itu mengatakan sudah, ini sudah terjadi masalah yang saya tanyakan itu. Akhirnya beliau itu diskusi, jawab. Wa illa lam yatakallam, tapi kalau dia itu belum terjadi, Syekh, bagaimana kalau hukum masalah seperti ini itu? Maka tanya, sudah terjadi belum masalah itu? Belum. Maka belum mengatakan, kalau belum terjadi, wis, tolong mudahkan kami terhadap masalah yang belum terjadi itu. Nanti kalau sudah terjadi baru kita mikir itu. Setelah itu ulama-ulama kita mengatakan ajra'un nasi 'alal futya aqalluhum ilman. Orang yang paling sembrono dalam menjawab pertanyaan, yaitu setiap pertanyaan dijawab itu. Berarti apa? Orang yang paling rendah ilmunya itu. Orang yang paling berilmu itu adalah orang yang sangat hati-hati. Mereka tidak sembarangan dalam menjawab pertanyaan. Kenapa? Menjawab pertanyaan itu urusannya nanti di hari kiamat itu nggak mudah, berat urusannya itu. Oleh itu ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan sebuah ucapan ketika beliau itu, kan beliau termasuk mufti, ahli fatwa. Banyak orang tanya sama beliau jawab itu. Akhirnya ada orang mengingkari beliau itu. Ada orang yang datang kepada beliau menasihati, "Wahai Syekh, kenapa setiap orang yang bertanya itu kok jawab itu?" Apa kata beliau itu? Beliau mengatakan, demi Allah, tidaklah saya menjawab satu pertanyaan mereka itu kecuali sudah saya siapkan jawaban saya nanti di hadapan Allah Ta'ala. Saya yakin nanti Allah akan tanya sama saya, kenapa kamu jawab seperti itu? Dan saya sudah siapkan hujahnya nanti di hadapan Allah Ta'ala. Dan itu Imam Ibnu Qayyim itu mengarang sebuah kitab namanya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Orang kalau menjawab pertanyaan berkaitan masalah agama itu kayak dia itu menyentempel gitu, menandatangani syariat dari Allah Ta'ala itu. Sehingga apa? Urusannya nggak mudah. Dan dulu para sahabat itu, mereka itu orang yang paling takut terhadap menjawab pertanyaan. Sampai ada seorang tabi'in namanya Abdurrahman bin Abi Layla. Seorang tabi'in, ulama tabi'in beliau itu. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, adraktu mi'atan wa isyrina minal ansor. Saya berjumpa dengan 120 sahabat Ansor. 120 orang sahabat. Saya berjumpa dengan mereka itu. Yas'alu ahaduhum anil mas'alati. 120 orang itu kalau ditanya itu, yang pertama ditanya itu, ya Syekh, wahai sahabat, bagaimana hukum masalah ini? Dia mengatakan, coba tanya yang kedua itu, dia lebih pintar daripada saya itu. Yang bertanya datang pada orang kedua, tanya, oh itu yang ketiga itu lebih pintar daripada saya itu. Akhirnya apa? Kembali yang pertama lagi itu, 120 itu menyerahkan ke yang lain, itu. Sampai ada sebuah cerita itu di kitab Al-Faqih wal Mutafaqih di Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan sebuah cerita bagus. Yaitu ceritanya itu dari Umair, ada seorang namanya Umair bin Sa'id. Dia mengatakan, Sa'altu Alqamah an mas'alatin. Saya pernah bertanya sama Imam Alqamah. Alqamah itu seorang tabi'in. Ini semua ulama tabi'in semua ini ceritanya itu. Saya pernah bertanya sama Imam Alqamah tentang sebuah masalah. Apa kata beliau? Iti Ubaidah fasalhu. Sudah kamu datangi Abu Ubaidah, ulama tabi'in juga itu. Tanya sama dia lebih pintar dari saya itu. Fa'ataitu Ubaidah. Akhirnya saya itu datang kepada Imam Ubaidah. Sebenarnya saya ngomong itu, wahai Syekh, bagaimana hukum masalah ini? Maka Ubaidah mengatakan, iti Alqamah, datang ke Alqamah. Alqamah lebih pintar dari saya itu.
Fakultu, maka saya tanya, Alqamah sudah saya datangi wahai Syekh gitu. Dan beliau mengatakan suruh datang kepada engkau wahai Abu Ubaidah, wahai Ubaidah itu. Akhirnya Ubaidah mengatakan, "Iti Masrukan." Kalau seperti itu coba kamu datang kepada Masruk. Tanya kepada beliau lebih pintar dari saya itu. Fa'ataitu Masruqan, akhirnya saya tanya kepada Imam Masruq, ahli tafsir tabi'in. Fasa'altuhu, saya bertanya, "Wahai Syekh, bagaimana hukum masalah ini?" Maka beliau mengatakan, "Iti Alqamah." Kamu datang kepada Alqamah, tanya sama beliau itu. Akhirnya saya mengatakan, Alqamah yang ngutus saya kepada Ubaidah. Datang kepada Ubaidah, Ubaidah ngutus kepada engkau wahai Syekh itu. Akhirnya beliau mengatakan, "Oh, kalau seperti itu coba datang kepada Abdurrahman bin Abi Layla. Dia lebih pintar daripada saya itu." Akhirnya fa'ati itu Abdurrahman bin Abi Layla. Saya datang kepada Abdurrahman bin Abi Layla. Saya tanya, "Fakarihahu." Akhirnya beliau marah itu. Kemudian beliau marah. Ketika saya tahu beliau marah, akhirnya saya nggak berani bertanya itu. Akhirnya saya kembali kepada Alqamah lagi. "Woi Alqamah, semua saya tanya, semua muter-muter itu, menyerahkan sana. Akhirnya beliau mengatakan, "Ajra'ul qaumi al-fatwa adnahum ilman." Orang yang paling berani menjawab pertanyaan itu, dia itu orang yang paling hina ilmunya itu. Nah, sehingga maksudnya di sini itu hati-hati terhadap menjawab pertanyaan. Kenapa? Karena menjawab pertanyaan itu, kalau jadi gini, saya sebutkan sedikit lah. Ini masalah fatwa. Sedikit maksudnya biar nanti tergambar itu. Kenapa kok ulama-ulama kita itu nggak sembarangan mereka berbicara itu? Ada dua masalah. Yang pertama dinamakan dengan mas'alatu ta'sil. Ta'sil dinamakan dengan ta'sil. Ta'sil pakainya soal ta'sil. Yang kedua dinamakan dengan mas'alatu tanzil. Ada ta'sil, ada tanzil. Ta'sil itu apa? Ta'sil itu ilmu teori. Misalkan ditanya, khamr apa hukumnya? Hukumnya haram. Kenapa? Dalilnya jelas. Riba itu apa hukumnya? Haram, karena dalilnya jelas. Babi apa hukumnya? Haram, karena dalilnya jelas. Itu namanya, ini masalah ini hukumnya ini, masalah ini hukumnya ini, masalah ini hukumnya ini. Ini namanya masalah ta'sil. Ini namanya masalah ta'sil. Yang kedua, masalah itu diterapkan kepada per orangnya itu, si A, si B, si C itu. Berarti apa? Hukum per individu itu, menyangkut masalah individu orang itu dinamakan dengan tanzil. Dinamakan dengan tanzil. Tanzil itu berkaitan dengan kondisi orang. Terkadang jawabannya bisa beda-beda itu. Ada 5 orang bertanya satu pertanyaan, terkadang jawabannya bisa 5 jawaban itu. Kenapa? Karena orang itu beda-beda kondisinya itu. Rasulullah pernah ditanya itu, "Wahai Rasulullah, boleh nggak saya itu mencium istri saya itu?" Orang tua datang ke Rasulullah itu ketika puasa. "Boleh nggak saya ketika puasa mencium istri saya itu?" Rasulullah mengatakan boleh. Datang anak muda itu, "Wahai Rasulullah, boleh nggak saya mencium istri saya itu?" Nggak boleh. Akhirnya muda protes dulu, "Wahai Rasulullah, kenapa itu boleh, saya nggak boleh itu?" Karena dia lebih bisa menjaga syahwatnya daripada kamu itu. Berarti apa? Terkadang satu masalah itu datang, tanyakan kepada kita, jawabannya bisa beda-beda itu. Oleh itu ulama-ulama kita itu hatta dalam mazhab itu, walaupun kita belajar mazhab Syafi'i itu, terkadang dalam masalah fatwa kita mendapatkan ulama-ulama mazhab Syafi'i keluar dari mazhab dalam masalah fatwa itu. Saya punya guru, ya termasuk gurunya Ustaz Abdurrahman juga itu. Tapi kalau saya belajar langsung sama beliau itu, ada di Yaman itu, masya Allah sudah sepuh sekali, masya Allah, termasuk sekarang paling senior di dunia, yaitu mufti mazhab Syafi'iyah, termasuk ulama besar zaman sekarang yang masih tersisa itu, sudah sepuh sekali. Dulu sering ke tempat kita kemarin, saya belajar langsung sama beliau. Beliau itu kalau ditanya tentang masalah bagaimana seorang wanita yang dia itu hamil dan menyusui, dia tidak puasa Ramadan, terus bayarnya apa? Wanita yang hamil dan menyusui yang tidak puasa, terus kalau sudah selesai hamil dan menyusuinya itu, dia itu kewajibannya apa? Fidyah atau qadha? Khilaf panjang di antara ulama itu. Mazhab Syafi'i yang paling keras dalam masalah ini. Mazhabnya Imam Syafi'i mengatakan wanita yang haid, wanita yang hamil dan menyusui tidak puasa, maka nanti kalau sudah selesai dia wajib mengqadha dan wajib bayar fidyah. Itu mazhab yang paling keras. Ada juga mazhab yang paling lemah, itu Dhahiriyah, tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah, nggak ada dua-duanya, itu paling lemah. Jadi pilihannya cuma 2, fidyah atau qadha. Kalau saya Utsaimin, ulama-ulama Saudi kebanyakan mengatakan qadha karena termasuk orang sakit.
Sedangkan Syalbani lebih merojekkan membayar fidyah karena pendapatnya Abdullah bin Abbas. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i wajib qadha dan fidyah. Coba kalau seandainya itu wanita super subur gitu, hamil nyusui, belum selesai nyusui hamil lagi nyusui, belum selesai nyusui hamil menyusui gitu. Terus kapan dia itu mengqadhanya itu? Ya, kalau seperti ini beliau pun mengatakan ketika ditanya itu, Syekh bagaimana kondisi saya nggak bisa bayar qadha ini kondisi seperti fidyah. Bayar fidyah itu. Oleh itu saya pun kalau ditanya masalah seperti itu, saya mengatakan kalau pendapat saya sendiri, saya lebih merojekkan untuk mengqadha seperti pendapatnya Syekh Utsaimin itu. Mengqadha. Tapi saya katakan itu kalau ada orang datang ke saya itu, Ustaz, saya itu hamil menyusui, saya itu nggak puasa Ramadan kemarin itu. Sekarang saya itu apa yang wajib bagi saya itu? Pertanyaan saya tanya, kamu kemungkinan bisa hamil lagi nggak setelah ini? Kalau enggak karena sudah di steril misalkan dan yang lainnya. Kalau seperti itu kamu qadha. Enggak ada pilihan fidyah, enggak boleh. Qadha. Tetapi kalau dia itu masih muda, kemungkinan hamil lagi, sudah kalau seperti itu bayar fidyah. Bayar fidyah. Kenapa? Mau qadha sampai berapa tahun bisa qadha itu? Istri saya itu mungkin sudah 10 tahun itu nggak pernah mendapatkan puasa Ramadan itu. Hamil nyusui belum selesai, hamil lagi nyusui belum selesai, hamil lagi nyusui itu. Terus bagaimana kalau seperti itu? Bayar fidyah. Itu namanya fatwa. Fatwa itu bisa melihat kondisi orang. Oh, kalau seperti ini kondisi kamu kayak gini berarti kayak gini jawabannya. Kalau seperti ini berarti jawabannya seperti ini. Tapi kalau pukul rata, ini yang bahaya itu. Fatwa nggak bisa seperti itu. Oleh itu apa? Masalah fatwa itu nggak mudah. Masalah fatwa itu berat, nggak main-main itu. Apalagi apa kalau kita itu belum yakin jawaban kita itu, diam saja itu. Wallahu alam. Kita katakan wallahu alam itu lebih selamat daripada apa? Kita itu memaksakan diri untuk menjawab. Sudah bodoh, jawab lagi itu. Berarti bodohnya kuadrat gitu. Namanya jahal murakkab. Kita itu kalau nggak tahu kita katakan wallahu alam itu sudah selamat kita itu. Daripada apa kita jawab terhadap masalah-masalah yang kita itu sebenarnya belum terlalu kuat dalam masalah itu. Nah, sehingga masa itu kita tahu kadar kita. Oleh itu Umar bin Abdul Aziz itu belum mengatakan rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah itu merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Saya itu siapa gitu. Saya misalkan di Yaman, saya lebih seringnya itu mendalami akidah manhaj itu lebih sering. Akidah manhaj lebih sering daripada fikih. Sehingga dalam masalah-masalah fikih pun saya sering tanya sama Ustaz Abdurrahman, Ustaz yang lain itu. Sering itu saya tanya mereka itu. Kenapa? Saya memang dalam masalah fikih kurang terlalu mendalami karena waktu di Yaman itu saya lebih senangnya akidah. Akidah manhaj itu lebih saya sukai itu. Tetapi nanti apa? Kalau dalam masalah akidah, ustaz yang difokusnya ke fikih itu pun nyerahkan kepada saya itu. Sehingga apa? Kita itu saling mengetahui kadar kita lah, kita itu siapa gitu. Tidak harus kita itu jadi Superman itu, menguasai semua bidang itu. Tetapi kita itu tahu kadar kita itu. Kita kuatnya di mana kita bicara masalah itu. Kalau kita itu lemah, apalagi kalau kita nggak belajar, tiba-tiba kita ditanya dan kita jawab, itu bahaya. Dan itu nyata, banyak. Terkadang itu untuk ngomong saya nggak tahu itu malu sekali itu. Maka itu yang hati-hati, yang bahaya itu. Kalau memang kita nggak tahu ya kita wallahu alam itu. Jangan memaksakan diri untuk menjawab. Karena ada kejadian sampai sempat ribut lah di Pekalongan itu. Ada seorang ustadz, saya pun tahu itu, dia itu belum belajar mawaris. Karena dia termasuk murid saya juga itu. Belum belajar mawaris. Karena belajar sama saya itu baru masuk ke akidah sama bahasa Arab. Saya tahu dia belum belajar warisan itu. Karena dia itu sudah dipanggil ustadz, sering ceramah, sering khutbah, dipanggil ustadz, ditanya sama jamaah itu tentang warisan. Ustadz, saya punya bapak saya meninggal, kemudian meninggalkan ibu, ini bagaimana bagian warisannya itu? Jawab lagi itu, Masya Allah, sampai rame itu gara-gara masalah itu. Sampai akhirnya kita harus turun tangan juga itu menyelesaikan masalah itu. Nah itu anehnya itu apa? Kalau memang dia itu nggak tahu, diam saja gitu. Diam saja itu lebih selamat daripada apa? Nggak tahu tapi memaksakan diri untuk menjawab. Padahal masalah itu kita belum belajar itu. Maka hati-hati dalam masalah ini. Kita lanjut yang ke-10. Yang ke-10 apa? Salafus soleh terhadap Al-Quran. Salafus soleh itu Masya Allah, mereka kecintaan mereka kepada Al-Quran luar biasa. Sampai Abdullah bin Amr bin As itu
Beliau itu setiap hari menghatamkan sekali. Setiap hari itu. Akhirnya Rasulullah SAW ketika mengetahui beliau itu menghatamkan setiap hari itu sekali, maka Rasulullah mengatakan, Iqra'il Qur'an fi kulli syahrin. Wahai Abdullah bin Amr, kamu baca Quran 1 bulan khatam sekali saja itu. Maka saya katakan, ini ajidu kuwatan. Ya Rasulullah, saya lebih kuat lagi bisa gitu. Maka Rasulullah mengatakan, faqra'hu fi 20 lailatan. Kalau pengen menghatamkan 20 malam. Baru kamu hatamkan sekali itu. Setelah itu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya lebih bisa daripada itu. Faqra'hu fi sab'in. Kalau seperti itu dalam 7 hari. Dan melihat nilai ada tambahan, ya Rasulullah, saya lebih bisa lagi dari itu. Rasulullah mengatakan, baca dalam 3 hari. Tidak boleh kurang dari 3 hari menghatamkan Quran itu. Menunjukkan apa? Mereka itu Masya Allah baca Quran luar biasa semangatnya mereka itu. Oleh karena itu, bedakan di sini itu antara menghafal dengan membaca. Intinya itu yang menjadi kebaikan itu kan kita membaca, karena pahalanya di situ. Baik baca kita itu lewat hafalan, kalau kita bisa menghafal, Masya Allah bagus. Atau bacaan kita itu lewat mushaf, baca. Ulama-ulama banyak seperti itu, baca dengan mushaf itu. Yang penting apa? Yang penting lisan kita itu ngomong itu. Yang penting lisan kita itu ngomong itu. Dan Masya Allah itu, dalam masalah Al-Quran itu, ini nasihat saya. Karena saya juga pernah di pondok tahfidz, saya juga pernah 30 juz, juga pernah cari sanad walaupun belum selesai, tapi saya merasakan itu. Quran itu yang paling penting itu yang mungkin, bukan yang banyak. Ini pahami ucapan saya ini. Saya dulu itu semangat ngafal Quran mati-matian itu, pas waktu itu lagi semangat-semangatnya di pondok tahfidz itu. Sampai lupa murojaah saya itu. Sehari itu saya itu bisa menghafal baru itu setengah juz saya itu. Dan saya setorkan itu. Cuma apa kata para ulama itu? Man akhadhal ilma jumlah dhahaba jumlah. Siapa yang ngambil ilmunya borongan, hilangnya borongan juga itu. Akhirnya apa yang tersisa itu? Yang tersisa itu yang mungkin saja itu. Apalagi ketika kita sudah sibuk, nggak ada waktu untuk murojaah, kita bisa membaca sehari 1 juz saja sudah alhamdulillah pokoknya itu. Walaupun dengan mushaf lah, dengan HP lah itu. Walaupun apa hafalan kita sudah banyak yang hilang. Tapi kalau orang baca Quran masih kita itu paham itu. Kelirunya kita masih paham itu. Tapi kalau kita itu langsung hafal itu sudah banyak yang hilang itu. Yang tersisa hafalan yang mungkin. Ingat ini. Maka itu apa? Mungkinkan hafalan itu. Sampai batasan apa mungkin itu? Paham ini. Jadi tidur Pak. Ayo bangunkan. Masya Allah ya. Wudu. Ayo ngantuk wudu. Sampai mana tadi saya itu? Mungkin standar mungkin itu apa? Ini paham ini. Wudu. Standar mungkin itu apa? Jadi gini, antum itu kalau ngafal Quran itu jangan cuma semangatnya apa setoran, bukan. Mungkin itu hafalan yang bisa dibaca ketika antum itu jalan kaki, bisa dibaca. Ketika ngantri makan misalkan bisa baca. Ketika mau tidur, apalagi mau tidur itu penting bagi penghafal Quran itu. Kalau saya dulu seperti itu, wirid saya itu sebelum tidur dulu kalau di pondok tahfidz itu apa? Sebelum tidur hafalan Quran hari ini harus saya baca di sholat itu. Ngambil air wudhu, sholat sebelum tidur itu. Siapkan, kalau saya dulu biasanya itu sholat sebelum tidur itu apa? Sholat saya siapkan mushaf. Sudah saya buka itu. Hafalan saya sampai di mana itu? Sholat. Saya sholat itu kayak jadi imam itu. Bacanya saya keraskan sedikit, didengar telinga itu. Baca surat yang barusan hari ini saya hafal itu. Nanti lupa coba diulang dari awal hafalannya itu. Lupa, kalau sudah lupa buka mushaf. Jadi maksudnya itu apa? Namanya orang yang mungkin itu bisa dibaca di mana saja itu. Dan itu nikmat sekali itu. Nggak butuh banyak mungkin itu. Saja itu surat yang sangat-sangat mungkin itu, yang paling saya senangi itu surat Yusuf. Itu mungkin pokoknya itu surat Yusuf itu kayak Al-Fatihah pokoknya itu. Sehingga apa kemana-mana ya itu yang saya baca itu. Saya ke Salatiga misalkan ya, naik mobil misalkan nyetir itu. Nyetir nggak bisa apa-apa kita kan itu. Apa nih cara bacanya surat Yusuf, selesai ulang lagi itu. Ya kan? Terkadang apa satu perjalanan bisa 3 surat itu. Itu saja diulang-ulang sudah alhamdulillah gitu. Maksudnya apa? Masalah Al-Quran itu nggak usah banyak bukan itu. Yang penting itu mungkin.
Dan sekarang itu yang penting apa? Kalau kita itu di pondok yang di desa saja itu apa? Mereka itu sudah nggak diwajibkan nambah hafalan. Itu yang di desa itu. Karena di sana belajarnya full sana itu ilmu agama itu. Mereka itu hanya tugasnya mereka itu baca saja itu. Wes pokoknya setiap hari baca 1 juz. Baca dengan lisan mereka itu. Kalau menambah nggak mampu karena setiap hari mereka hafalan kitab-kitab yang mereka pelajari luar biasa beratnya itu. Dan nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa gitu. Masa itu 30 juz itu nggak syarat harus kita hafal untuk menjadi ulama. Jadi untuk menjadi ulama itu nggak harus 30 juz itu. Banyak ulama-ulama kita yang menyelesaikan 30 juz sebelum meninggal ketika diselesaikan itu. Sehingga apa? Sehingga intinya itu Al-Quran itu jangan kita itu konsentrasi banyak cepat selesai itu. Cepat selesai setelah itu hilang semua itu. Maka itu saya masa itu rasakan sekali itu. Ilmu yang tersisa itu yang mungkin itu. Saya dulu ngafal di Yaman itu kitab namanya Al-Jam'u Baina Sahihain. Karena ada daurah setelah kita selesai Al-Quran, setorkan 30 juz. Setelah itu kita itu boleh ikut daurah di sana itu kalau di Yaman itu. Waktu itu daurah namanya hafalan Sahih Bukhari Muslim. Ada 6 jilid. Jilid 1 sampai jilid 4 itu yang muttafaq disepakati Sahih Bukhari Muslim. Nanti jilid yang kelima itu Mufradat Bukhari, jilid ke-6 terakhir itu Mufradatnya Muslim. Saya sampai 4 jilid saya selesai itu. Tapi modelnya daurah. Daurah itu apa? Sehari 30 lembar hafalannya itu. Hafalannya 30 lembar itu store, kemudian store nanti selesai dites dan yang lainnya. Akhirnya apa? Selesai daurah, hilang semua kita ilmunya itu. Makanya kaidahnya tadi itu man akhadhal ilma jumlah, dhahaba anhu jumlah. Siapa yang ngambil ilmunya borongan, hilangnya borongan juga itu. Maka apa yang penting itu sedikit-sedikit tapi kita mungkinkan. Antum punya hafalan 5 juz saja, nggak usah banyak-banyak lah, 3 juz. Itu bisa dibaca setiap hari. Kita jalan kaki seperti itu, kita lagi duduk seperti itu, kita baca mau tidur seperti itu, sudah luar biasa itu. Ya, jadi itu sudah cukup itu. Itu sudah. Yang penting apa? Quran itu yang penting kita baca setiap hari. Bukan distorkan selesai, alhamdulillah, storkan lagi selesai, kita sudah 30 juz selesai. Bukan seperti itu, bukan kejar tayang kita itu. Oleh itu sahabat itu kalau mereka belajar itu 10 ayat saja itu. 10 ayat, nanti sampai mereka pahami, mereka hafal dan mereka amalkan, baru lanjut lagi itu. Lama mereka belajar Al-Quran itu, tapi mungkin. Jadi kalau kita itu belajar Quran itu yang penting mungkin, nggak usah banyak-banyak, tapi yang penting mungkin. Kalau bisa 30 juz mungkin, luar biasa. Tetapi untuk memungkinkan itu biasanya 3 kali lipat dari hafalan. Itu kalau kita di pondok tahfidz itu. Ada mic lagi ya? Masuk yuk. Ya biasanya kalau di pondok tahfidz itu kita itu biasanya kalau ngafal misalkan setahun, maka murojaahnya itu 4 tahun berarti minimal. Jadi minimal 3 kali lipat dari waktu menghafal. Murojaah itu lebih berat daripada menghafal. Sekarang itu yang terpenting apa? Kalau saya sekarang itu, kalau saya karena kesibukan yang ada itu, yang penting baca sajalah. Yang penting baca. Sehari bisa membaca 1 juz saja sudah alhamdulillah itu. Kita bersyukur sama Allah Ta'ala itu. Walaupun apa? Istiqomah membaca setiap hari 1 juz saja itu luar biasa susahnya itu. Misalkan kita baca itu, apalagi kalau kita sekarang itu kan, saya punya anak-anak kecil di rumah itu susah untuk menjaga mushaf itu. Akhirnya mushafnya di HP kan itu. Setiap hari lah minimal 1 juz baca. Ya, yang sudah kita hafal, kita pernah hafal kan cepat bacanya itu. Itu saja istiqomah setiap hari 1 juz saja itu, masya Allah itu beratnya luar biasa itu. Kalau kita sudah sibuk itu. Kalau kita sudah sibuk, maka itu ketika antum itu belum terlalu sibuk, belum jadi orang itu, maksudnya itu belum banyak kesibukan itu, maka dimungkinkan. Kalau mungkin enak, misalkan gini, surat Kahfi. Karena kita baca setiap malam Jumat, mungkin itu, klotok itu surat Kahfi itu. Sebelum tidur, karena kita itu sudah mungkin lesan kita itu paling 10 menit kan selesaikan itu. Karena kalau sudah mungkin itu, hafalan kalau sudah mungkin itu, bacanya itu cepat sekali itu, kayak air mengalir kan gitu. Kayak Al-Fatihah itu. Al-Fatihah nggak usah mikir gitu. Orang baca Al-Fatihah itu nggak usah mikir itu. Kenapa? Sudah mungkin kan itu. Lah yang penting itu apa? Mungkin.
Yang penting itu mungkin. Dan itu nanti setiap orang itu beda-beda itu kesenangannya itu mana. Kalau saya itu lebih senang cerita-ceritanya itu. Al-Quran itu seperti itu. Kenapa saya itu mungkinnya itu di Al-Imran juga mending lah Al-Imran itu. Karena cerita-ceritanya itu. Biasanya kalau ada cerita, itu senang saya itu. Al-Quran itu. Maka kebanyakan yang cerita-cerita yang bagus-bagus itu mungkin gitu. Karena saya senang kandungannya itu. Tetapi kalau juz 30, juz 29, Masya Allah itu beratnya luar biasa itu. Nah itu kalau jadi imam itu paling, kalau saya itu jadi imam itu paling menjoi surat 30 sama 29 itu. Suratnya ayatnya pendek-pendek itu dan hampir sama-sama itu. Masya Allah itu susahnya itu. Yang paling asik itu apa? Cerita. Kalau baca cerita kan asik itu, karena ceritanya kan kayak gitu kan. Kita lihat cerita itu kan seneng kan gitu. Maka surat Maryam bagus itu, ceritanya banyak sekali itu. Maryam, kemudian Toha, itu cerita juga itu. Tapi yang paling seneng itu surat Yusuf. Maka intinya itu, maksudnya di sini itu intinya kita itu harus punya wirid terhadap bacaan Al-Quran. Antum bisa baca dengan hafalan Alhamdulillah. Kalau memang tidak bisa, baca dengan Quran dibuka. Minimal apa? Kita khatam gitu. Kita hatamkan Quran itu. Kita hatamkan, walaupun menghatamkan 1 bulan, menghatamkan 2 bulan, nggak apa-apa. Yang penting lanjut terus itu. Kalau antum misalkan di pondok tahfidz misalkan setiap hari di sini setoran berapa? Hafalan, belum kan? Misalkan setiap hari minimal hafalan misalkan dihafal itu 1/4 muka atau setengah muka lah itu. Nggak apa-apa, itu yang di store itu. Tapi apa? Kita punya wirid sendiri untuk bacaan. Ya, paham ya? Maksudnya saya omongkan ya. Jangan sampai apa? Kita cuma baca yang kita hafal tok. Kita misalkan tugas kita menghafal itu sekarang itu misalkan surat juz 30 misalkan. Itu terus itu. Terus kapan kita menghatamkan kan gitu. Walaupun kita itu lagi punya tugas juz 30 kita hafal, tapi kita itu minimal punya wirid bacaan. Saya sudah baca sampai Maryam, lanjut terus bacaan. Kita cuma baca saja kan gitu loh, nggak usah dihafal kan gitu. Baca saja kan gitu. Yang penting apa? Setiap hari kita itu baca Quran, lanjut terus bacaan kita sampai khatam 30 juz gitu. Walaupun apa khatamnya 2 bulan, 1 bulan nggak apa-apa. Yang penting terus kita jadikan kebiasaan. Dibarengin dengan apa? Kita menghafal semampu kita, menghafal surat ini, menghafal surat ini. Tapi apa? Kita itu punya jadwal bacaan Quran. Apalagi ulama-ulama kita itu, kalau sudah bulan Ramadan, semua kitab ditinggal semua itu. Imam Malik, Imam Syafi'i itu kalau sudah masuk Ramadan, kitab-kitab hadis, kitab fikih semuanya ditutup. Terus apa mereka itu? Mereka menghabiskan waktu untuk Al-Quran. Apa yang mereka kerjakan itu? Al-Quran itu mereka buka mushaf. Walaupun mereka hafal, tapi mereka lebih suka membaca langsung itu. Maka mereka itu buka mushaf depan mereka itu, mereka baca itu. Yang penting apa? Kita itu bisa menghatamkan. Maka jadikan itu sebagai wirid. Dan yang paling susah itu apa? Istiqomah terhadap bacaan kita itu. Kita masuk berikutnya yang ke-11. Apa yang ke-11 itu? Salafus soleh terhadap semangat dalam ibadah. Semangat yang mereka dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan kita sebagai penuntut ilmu itu, kita harus menjadi orang yang paling semangat dalam menjalankan kebaikan, menjalankan ibadah. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Oleh itu ada sebuah riwayat itu ketika dibicarakan yaitu Muawiyah itu berdiri di atas mimbar, setelah itu menyampaikan hadis masalah perpecahan umat Islam. Orang Yahudi akan terpecah menjadi 71, orang Nasrani akan menjadi 72, orang Islam akan menjadi 73. Kulluhum finnar illa millatun wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, dan pasti kalian itu akan digerogoti bid'ah, yaitu kerancuan fitnah itu, syahwat dalam agama. Sebagaimana penyakit rabies itu menggerogoti jasad orang yang digigit itu, tidak meninggalkan satu ruas tulang kecuali akan dimasuki itu. Setelah itu apa kata Muawiyah itu? Perhatikan ucapan beliau itu. Muawiyah mengatakan, ya ma'syarul Arab, wahai orang-orang Arab, illam taqumu bima ja'a nabiyukum, kalau kalian yang orang Arab saja itu nggak menjalankan sunnah nabi kalian, apalagi selain Arab kan gitu. Nabi kita nabi Arabnya, orang-orang Arab itu. Kalau orang Arab saja nggak menjalankan, apalagi selain kita gitu. Demikian juga saya katakan, wahai penuntut ilmu,
Jika seandainya kalian saja nggak menjalankan ibadah, apalagi orang-orang yang nggak ngaji gitu loh. Mau kita harapkan siapa yang bisa menjalankan ibadah itu? Apakah kita tunggu orang-orang kampung, orang-orang awam mereka itu beribadah itu? Siapa yang bisa menjaga negeri kita itu? Ya kita sebagai penuntut ilmu gitu. Kita yang lebih harus kita itu rajin ibadah. Apalagi apa? Sholat malam, puasa sunnah, itu seorang penuntut ilmu itu tidak bisa kita lepas dari ini itu. Oleh itu ada seorang ulama itu mengatakan, kunna nasta'inu ala thalabil ilmi bil amali bihi. Kami itu berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah bantuan untuk mencari hadis dengan cara kita itu berpuasa, dan kita itu meminta kepada Allah untuk menghafal hadis itu dengan cara kita mengamalkan. Yaitu apa? Penuntut ilmu itu nggak bisa dilepaskan dari dua. Ada dua amalan yang penuntut ilmu itu kayak kewajiban bagi mereka lah itu. Yaitu apa? Puasa sunnah sama sholat malam. Itu tidak bisa dilepaskan bagi penuntut ilmu itu. Oleh itu Imam Ahmad itu pernah marah ketika penuntut ilmu itu nggak bangun malam itu. Sebagaimana diceritakan sama Asim bin Isam al-Baihaqi. Beliau mengatakan itu, bitu lailatan inda Ahmad bin Hanbal. Saya pernah itu tidur di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal pada suatu malam itu. Faja'a bima'in fawada'ahu. Maka beliau itu meletakkan di kamar saya air untuk wudhu, mempersiapkan di malam hari itu. Falamma asbaha, ketika di pagi hari, nadhara ilal ma', Imam Ahmad itu datang ke kamar saya ngecek airnya. Cek airnya itu. Rupanya airnya itu nggak berubah itu, nggak berkurang itu. Berarti apa? Nggak dipakai untuk berwudu itu. Akhirnya dia mengatakan, subhanallah, rajulun yatlubul ilma. Subhanallah, ada orang datang ke rumah saya untuk belajar itu. Untuk belajar itu. La yakunu lahu wirdun bil lail, tapi dia tidak punya wirid di malam hari. Mana bisa dia dapat ilmu kalau seperti ini itu? Itu apa? Belum marah sekali penuntut ilmu yang nggak sholat malam itu. Karena kayak nggak mungkin orang penuntut ilmu nggak sholat malam itu, nggak mungkin gitu loh. Nggak sholat malam, nggak puasa itu, kapan dia bisa dapat ilmu itu? Oleh itu kata Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, idza lam takdir ala qiyamil laili wa siyamin nahar. Kalau kamu tidak bisa bangun sholat malam dan puasa sunnah di siang hari, fa'lam annaka mahrum. Engkau itu orang yang dihalangi untuk mendapatkan kebaikan, apalagi ilmu. Oleh itu apa? Penuntut ilmu itu dia harus menjaga dua ini, sholat malam sama menjaga puasa sunnahnya itu. Kalau ini ketika belajar antum nggak bisa, apalagi nanti kalau sudah sibuk antum itu lebih nggak bisa lagi. Cerita saja ya, ini cerita itu. Kita itu dulu ketika penuntut ilmu itu, ya masya Allah, alhamdulillah lah Allah memudahkan kepada kita pintu-pintu kebaikan itu. Itu semuanya fadl dari Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala itu. Tapi apa? Puasa sunnah itu kayak wajib gitu. Kita dulu itu. Sampai kita itu kalau suatu hari kita Senin Kemis nggak puasa itu nangis gitu itu. Saya pernah itu di Yaman ya, cerita itu. Biasanya kalau maghrib Senin Kemis itu kan teman-teman kita itu kan buka puasa itu. Dan coba buka puasa itu rasanya asik nggak itu? Gembira sekali gitu itu. Suatu ketika saya nggak puasa Senin itu, mau maghrib saya berangkat ke masjid itu, lihat teman-teman itu pada buka puasa itu, masya Allah nangis gitu. Kenapa? Hari ini kita nggak bisa puasa itu. Jadi apa? Kayak puasa itu kayak wajib bagi kita, kayak kebutuhan kita itu. Kalau kita nggak puasa itu kayak ada yang kurang hati kita itu. Kayak kita itu menjadi orang yang bersalah itu. Demikian juga sholat malam. Penuntut ilmu itu nggak usah banyak tidur itu, kecuali kalau nanti kita sudah selesai belajar itu. Kita dulu itu belajar, ketika belajar itu tidur cuma berapa jam saja itu. Kalau saya dulu ketika belajar itu, kalau sudah masuk hari aktif, ya kayak kita itu lari sprint wis belajarnya itu. Nggak istirahat sama sekali itu. Kapan kita istirahat itu? Hari libur. Hari libur jangan buka kitab itu. Hari libur jangan kita sibuk belajar. Hari libur kita seneng-seneng wis pokoknya itu. Oleh itu kalau kita dulu liburnya kan hari Jumat kita itu di Yaman itu. Kalau sudah hari Kamis, malam Jumat itu selesai wis. Isinya cuma masak, makan, ini. Tapi kalau sudah masuk hari Sabtu, tidur saja terkadang kita lupa itu. Makan, tidur itu lupa itu. Kita tidur sampai dulu waktu kita belajar itu ya. Mas ini cerita saja ini fabi nikmati rabbika fahadits saja ini. Kenapa kok kita itu sampai bisa mendapatkan ilmu seperti ini itu? Itu nggak mudah perjuangan kita itu. Mati-matian kita itu belajar itu.
Kita itu terkadang tidur itu sampai jam 2, jam 1, jam 2 itu. Itu pun nanti awal azan itu kita sudah bangun itu. Sehari tidur paling 3 jam kita itu. Sehari 3 jam itu. Sampai pernah ini cerita ya. Jadi sampai terkadang itu jadi kebiasaan. Kita itu kalau sholat subuh itu berdiri itu tidur kita itu. Bayangkan tidurnya itu berdiri itu. Ketika sholat subuh itu tidur berdiri gitu. Jadi kalau pas rukuk nggak diginikan sama teman sebelahnya, nggak rukuk kita itu. Saking apa? Saking ngantuk, capek. Kalau sudah hari Kamis itu sudah kayak membludak pikiran kita itu. Belajar sudah nggak bisa itu. Baca Quran sudah nggak bisa, ngafal nggak bisa lagi itu. Akhirnya apa? Main bola pagi, terus jalan-jalan, makan, dan yang lain selesai itu. Tapi apa? Hari aktif belajar ya belajar gitu. Hari libur ya libur gitu. Ya, jadi seperti itu. Jangan apa? Hari belajarnya mikir liburan itu, liburnya mikir belajar itu. Itu malah nggak dapat ilmu itu. Hari belajar belajar, hari belajar belajar. Tapi hari kita itu liburan ya liburan gitu. Nah, itu maksudnya itu apa? Seorang penuntut ilmu itu harus punya wirid, harus punya ibadah, doa. Demikian juga minta doa sama orang tua. Ini penting sekali itu. Ini penting sekali itu. Saya ketika saya itu di Yaman itu sering minta doa orang tua saya itu, ibu saya sama bapak saya itu. Pernah ketika saya itu, ini cerita ya, cerita. Saya ketika di Surabaya, demikian juga ketika di Yaman, saya sering kalau sudah belajar nggak paham itu, hafal susah sekali itu, saya telepon biasanya ibu saya itu, bapak saya itu. Tolong saya doakan, saya sedang hafal ini. Saya nggak bisa-bisa itu. Orang tua kita itu kalau diminta, apalagi diminta untuk kebaikan, doa kebaikan ini pasti sholat malam orang tua kita itu. Saya ketika ngafal Sahih Bukhari Muslim ya, cerita yang itu Jama' Baina Shaykhain itu. Kita itu kan jarang hafal itu. Orang Indonesia itu kan jarang hafal kita dulu itu, ketika kecil itu. Apalagi kita orang awam, sekolahnya kan SD, SMP, STM kan itu. Ya, udah selesai nih, ya. Ya. Jadi ketika kita itu belajar itu kalau bisa doa sama orang tua, minta. Saya ketika ngafal Sahih Bukhari Muslim itu, juz pertama, Masya Allah, nangis saya itu nggak bisa itu, susah sekali ngafal karena kita jarang ngafal kayak gitu gitu. Satu kitab satu jilid kan dihafal semua itu. Sampai akhirnya saya itu telepon orang tua waktu itu. Saya cerita itu sama bapak saya itu, saya lagi ngafal Sahih Bukhari Muslim, tolong didoakan. Masya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya Masya Allah itu juz pertama itu susah sekali itu. Tapi Alhamdulillah selesai juz pertama itu. Juz kedua ngafal itu bisa 30 lembar. Juz ketiga itu gampang sekali sana itu, Masya Allah itu. Tapi apa? Saya melihat itu karena pengaruh doa. Karena pengaruh doa orang tua. Demikian juga seorang muslim itu, penuntut ilmu itu, cari doa-doa yang mustajab. Jangan sampai kita lupa minta sama Allah ilmu yang bermanfaat. Wiridnya kita itu, jadi kalau kita dulu di Yaman diceritain. Pokoknya kalau malam Jumat, santai wis kita pada masak-masak, makan, terus malam Jumat itu. Jumat pagi main bola. Terus kita main bola biasanya sampai jam 10. Setelah itu setelah main bola jalan-jalan. Tapi kalau sudah asar, hari Jumat kalau sudah asar itu, kita sudah persiapan berdoa. Kita dulu kalau di pondok itu, dulu di Yaman itu, kalau hari Jumat itu, asar itu berdoa bisa berjam-jam itu. Wes biasanya kalau teman-teman kita itu kalau sudah asar, Jumat asar itu, udah semuanya di belakang tembok itu, di belakang tembok, di belakang tiang, wes berdoa semua itu. Doanya apa? Minta ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Kita safar gitu. Kita safar dan kita tinggalkan orang tua kita tinggalkan rumah kita itu. Jangan sampai kita tinggalkan, kita nggak dapat apa-apa itu. Nah, terus apa yang kita kerjakan? Berdoa terus kepada Allah Ta'ala itu. Ya Alhamdulillah, maksudnya apa? Dengan itu kita pulang itu bisa bawa ilmu itu. Minimal kita punya ilmu yang bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Walaupun apa? Ilmu kita nggak banyak itu. Masih kurang sedikit. Saya targetnya itu dulu cita-citanya itu 10 tahun minimal itu. Tapi kan kita nggak bisa gitu. Karena itu takdir Allah Ta'ala itu. Rupanya ketika 4 tahun perang di Yaman. Setelah itu harus pulang kan itu.
Targetnya saya 10 tahun minimal itu, minimal 10 tahun itu. Tetapi apa? Nah, intinya itu apa? Kita itu safar sekarang itu. Kita tinggalkan orang tua kita tinggalkan rumah kita tinggalkan teman-teman lama kita itu. Jangan sampai apa? Dalam safarnya kita itu pulang gak bawa apa-apa itu. Minimal apa? Kita pulang itu bawa yang kita cari. Yang kita cari apa? Ilmu yang bermanfaat. Itu yang kita cari. Kalau memang kita susah kok mendapatkan ini, kita jangan lupa sama Allah Ta'ala. Karena yang memberikan itu Allah Ta'ala. Kita doa sama Allah Ta'ala, kita minta sama Allah Ta'ala. Kalau kita itu nggak maksimal, kita minta sama orang tua kita untuk mendoakan. Terus apa? Wirid kita, sholat malam kita, demikian juga puasa sunnah kita itu jangan sampai lupa. Apalagi subuh. Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari itu, kalau kita dulu ya, itu waktu terbaik untuk kita itu di masjid gitu, untuk ibadah. Intinya apa? Penuntut ilmu itu jangan sampai dia itu malas untuk beribadah. Tujuan kita itu kan, kita belajar itu nggak bisa memasukkan ke surga itu. Ini paham itu? Kan kita pengen masuk surga semua itu. Kenapa kita sekarang belajar sampai jauh-jauh seperti ini? Karena kita pengen masuk surga itu. Rupanya apa? Ilmu yang kita cari itu nggak bisa membawa kita ke surga. Tapi yang bisa memasukkan kita ke surga itu amal kita. Jadi amal yang bisa memasukkan ke surga itu. Maka itu, amal itu, ilmu itu nggak akan bermanfaat kalau tidak kita amalkan. Maka itu, penuntut ilmu itu harus menjadi orang yang paling rajin untuk mengamalkan kebaikan itu. Jangan sampai apa? Penuntut ilmu malas-malesan, sholatnya malas, sholat malam malas, puasa sunnah nggak pernah, demikian juga zikir nggak pernah, baca Quran nggak pernah. Penuntut ilmu kapan kita itu bisa menyelesaikan itu? Nanti kalau kita sudah selesai belajar, nikah, punya anak, punya kesibukan, nggak ada kesempatan lagi itu. Sekarang misalkan itu, untuk puasa Senin Kemis itu susah sekali itu. Susahnya apa? Karena kesibukan kita itu. Terkadang kita bangun awal saja susah sekali kita itu. Karena terkadang kita bisa tidur saja itu terkadang karena kesibukan kita itu. Makanya ketika kita itu sudah sibuk itu berat mengamalkan apa-apa yang dulu kita kerjakan ketika kita masa belajar itu. Nah itu apa? Masa terbaik kita itu ketika belajar itu. Ketika di pondok, itu masa terbaik kita itu. Ketika kita sudah jadi ustadz, sudah jadi orang sibuk itu, masa-masa itu hilang. Oleh itu kalau saya, ini cerita ya, saya itu sangat kangen sekali tentang masa belajar. Kenapa? Di masa itu kita nggak ingat kecuali ibadah, kecuali ilmu itu. Biasanya saya itu mengganti masa itu ketika itikaf. Maka itikafnya saya itu biasanya untuk mengganti masa-masa itu. Kangen sekali saya dengan masa-masa belajar itu, masa duduk, baca Quran. Kita bisa baca Quran itu konsentrasi, nggak inget apa-apa gitu. Kita kumpul sama teman, bahas masalah ilmu agama, sholat, itu terasa. Oleh itu apa? Kalau saya ya berjuang itu untuk tidak meninggalkan itikaf di bulan Ramadan itu. Walaupun berat itu. Kenapa? Karena itu masa-masa indah yang mengingatkan kita ketika kita dulu belajar gitu. Kalau kita sudah di rumah, lupa kita ini. Kalau kita sudah di rumah itu sudah nggak ada rasanya indahnya lagi dulu kita mondok itu. Masya Allah itu masa-masa mondok itu nanti akan antum ingat terus itu. Ketika antum makan rebutan itu, Masya Allah itu terasa itu nikmatnya itu. Ya, kita makan, coba nanti lihat ya. Antum makan saja itu, makan di pondok dengan di rumah itu lebih lezat mana itu? Bukan makanannya lezatnya, maksudnya jiwa kita itu nikmat sekali makan itu. Ya, di pondok itu Masya Allah itu rebutan sampai terkadang kita itu, apalagi kita makannya dulu itu kan pakai nampan itu, Masya Allah itu lezatnya makanan itu luar biasa itu. Sekarang itu kalau sudah kita di rumah itu makan itu kayak ya Allah nggak kayak di pondok, nafsu makan itu kayak nggak ada gitu. Dulu kita itu kalau di pondok ya makan banyak, kurus kita itu. Saya kurus sekali waktu itu kan itu. Padahal makannya naudzubillah gitu kalau udah makan kan itu. Banyak sekali makan tapi kurus gitu. Kalau sudah makan kita kayak apa? Senengnya luar biasa gitu loh. Tapi kurus karena apa? Pikirannya habis untuk menghafal ini. Sekarang makan itu malas sekali rasanya itu. Saya itu pagi saja jarang makan itu. Biasanya buah kalau saya sarapan itu. Malam saja jarang makan itu. Tapi apa? Gemuk sekali itu. Maksudnya itu diet nggak bisa-bisa itu. Dan makan itu kayak ya Allah, rasa-rasa mau makan itu nggak. Kenapa? Karena kita dulu pernah mondok gitu loh. Kita dulu pernah mondok makan satu nampan bareng sama teman-teman, lezatnya Masya Allah itu. Itu nggak bisa dikembalikan sekarang itu. Apalagi apa masa-masa indah kita dulu bisa puasa sunnah, kita bisa sama teman-teman, kita bisa hafal hadis, hafal ini, itu sudah nggak bisa kita kembalikan. Itu maksudnya apa? Masa-masa yang kita itu indah sekarang di pondok itu
manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena masa itu nggak lama. Sekarang mungkin antum masih diberikan kesempatan sama Allah Ta'ala untuk bisa di pondok, tapi kita nggak bisa lama di sini. Antum mungkin punya target lah di pondok, misalkan saya pengen 6 tahun SMP, SMA, tapi takdir itu bicaranya lain itu. Siapa yang bisa menjamin kalau orang tua kita masih hidup terus itu? Qadarullah rupanya orang tua kita meninggal, kita harus pulang gitu. Ya. Atau terkadang kita sakit, di sini kita sakit, kita harus pulang ke rumah itu. Dan banyak orang seperti itu. Banyak orang yang terhalangi dari belajar karena memang kondisi nggak memungkinkan itu. Maka ketika kita masih punya kesempatan itu, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ya, sampai di sini udah jam 9 ini, sampai di sini pembahasan kita. Berarti kita sudah sampai di bab berapa? 11. Nanti insya Allah masuk ke ini, kita berarti masih 2 pertemuan lagi ya. Ya. Nanti kita ambil poin paling penting-penting saja lah, enggak semua karena terlalu banyak itu. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain.